Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083, dari Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas C Praktikum Mesin-mesin listrik dengan kelas C ya, 3 digit NIM terakhir 083. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan VFD dan analisis perbandingan frekuensi RPM dan arus. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Pertama ada pengertian VFD, yaitu Variable Frequency Drive, merupakan perangkat elektronik canggih yang dirancang khusus untuk mengontrol operasi motor listrik AC dengan tingkat presisi tinggi. Perangkat ini bekerja dengan manipulasi dua parameter ya, fundamental, frekuensi dan tegangan listrik yang disuplai ke motor. Teknologi VFD memungkinkan operator untuk mengatur kecepatan putaran motor secara variabel, mulai dari putaran sangat lambat hingga kecepatan maksimum, sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik di lapangan. Dalam konteks industri modern, VFD telah menjadi komponen esensial karena kemampuannya mengoptimalkan kinerja motor untuk induksi 3 fasa. Motor jenis ini dipilih karena konstruksinya yang robust, maintenance yang minimal, dan efisiensi operasional yang tinggi. Dengan mengintegrasikan sistem dapat mencapai level otomatisasi dan efisiensi energi yang tidak mungkin dicapai dengan metode kontrol konvensional seperti starter dual atau start delta. Jadi ini versi lebih baiknya lagi ya, lebih canggih seperti itu. Lanjut kita cara kerjanya. Yang pertama, cara kerjanya ya, prinsip operasional VFD didasarkan pada hubungan matematis fundamental antara kecepatan motor induksi dengan frekuensi sumber listrik dan konfigurasi fisik motor. Motor induksi beroperasi dengan kecepatan sinkron yang ditentukan oleh frekuensi input dan jumlah kutub magnetik yang terpasang pada stator motor. Pemahaman terhadap relasi ini menjadi kunci dalam mengaplikasikan VFD secara efektif. Nanti saya akan melampirkan video saat praktikumnya di akhir video ini ya. Jadi ada persamaannya, yaitu formula kecepatan sinkron NS sama dengan 120 kali F per P, yang mana NS yaitu kecepatan sinkron RPM, rotation per minute, F-nya yaitu frekuensi sumber listriknya Hertz, jumlah kutub motor atau pulse-nya P. Dari persamaan di atas, dapat dipahami bahwa kecepatan motor berbanding lurus dengan frekuensi input. Dengan memanfaatkan prinsip ini, VFD mengubah frekuensi output secara dinamis untuk mencapai kecepatan putaran yang diinginkan. Proses konversi dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama ada rectifier ya, mengubah dari AC menjadi DC, rectification, filtering, menstabilkan tegangan DC, dan inversion, mengubah DC kembali menjadi AC atau inverter ya, dengan frekuensi yang dapat dikontrol. Teknologi PWM Pulse Width Modulation digunakan pada tahap inverter untuk menghasilkan gelombang AC dengan frekuensi variabel yang halus dan presisi. Selanjutnya ada fungsi utama VFD, yaitu yang pertama ada kontrol kecepatan variabel, mengatur kecepatan motor secara presisi dengan mengubah frekuensi output dari 0 Hz hingga frekuensi maksimum, memungkinkan penyesuaian kecepatan sesuai kebutuhan proses tanpa kehilangan torsi yang signifikan. Selanjutnya ada efisiensi energi tinggi, mengurangi konsumsi energi listrik secara drastis karena motor hanya beroperasi pada kecepatan yang diperlukan. Tidak selalu pada kecepatan penuh, penghematan energi dapat mencapai 30-50% tergantung aplikasi. Soft starting, mengeliminasi lonjakan arus start yang tinggi hingga 6-8 kali arus nominal, menjadi kenaikan arus yang gradual dan terkontrol. Melindungi sistem kelistrikan dan memperpanjang umur motor. Dilengkapi sistem proteksi multi-level terhadap overvoltage, undervoltage, overcurrent, overload, short circuit, ground fault, dan overheating, memastikan operasi motor yang aman dan reliable. Yang selanjutnya yaitu ada kontrol arah putaran, memungkinkan pembalikan arah putaran motor forward dan reverse secara elektronik tanpa perlu kontaktor mekanis tambahan, meningkatkan fleksibilitas aplikasi. Selanjutnya ada fitur kontrol lanjutan, yaitu menyediakan fungsi-fungsi khusus seperti jog atau inching untuk positioning presisi, pengaturan acceleration atau deceleration time untuk kontrol halus, dan dynamic braking untuk penghentian cepat.
Selanjutnya ada pengertian motor AC induksi, yaitu merupakan jenis motor listrik yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan putaran. Dinamakan motor induksi karena terdapat arus rotor yang tidak disuplai secara langsung, melainkan diinduksikan oleh medan magnet yang berputar dan dihasilkan oleh stator. Jadi modelnya motor induksi itu tidak ada seperti motornya itu nggak ada ya. Jadi modelnya itu magnet, jadi kayak terbang gitu, mengambang. Karakteristik unik ini membuat motor induksi tidak memerlukan kontak listrik langsung untuk bagian stator yang stasioner dengan rotor yang berputar. Keunggulan desain brushless ini memberikan beberapa benefit signifikan, yaitu maintenance requirement yang minimal karena tidak ada komponen yang aus akibat gesekan elektrik, konstruksi yang sangat robust dan tahan terhadap kondisi operasi yang harsh, serta biaya produksi yang lebih murah atau ekonomis. Motor induksi menjadi pilihan dominan di industri, mencakup sekitar 90% dari total motor yang digunakan karena kombinasi reliability, efisiensi, dan cost effectiveness yang sangat baik. Selanjutnya ada prinsip kerja motor induksi. Ada 4 tahap ya. Yang pertama ada tahap pembentukan medan magnet berputar. Ketika arus AC 3 fase dialirkan ke belitan stator, tercipta medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Rotasi medan ini dihasilkan dari interaksi 3 fase yang berbeda sudut 120 satu sama lain. Yang kedua ada tahap induksi elektromagnetik. Medan magnet berputar ini memotong konduktor-konduktor pada rotor yang masih diam. Sesuai hukum Faraday, pemotongan medan magnet menginduksi gaya gerak listrik pada konduktor rotor. Ketika ada pembangkitan arus rotor, GGL yang terinduksi menyebabkan arus listrik mengalir pada konduktor rotor bars, karena rotor umumnya tipe sangkar tupai squirrel cage dengan bars yang terhubung short circuit, arus mengalir secara natural tanpa sumber eksternal. Terakhir ada produksi torsi arus pada rotor berinteraksi dengan medan magnet stator berdasarkan hukum gaya Lorentz, menghasilkan gaya mekanis yang menyebabkan rotor berputar mengikuti arah medan magnet yang berputar. Jadi ada persamaannya yaitu formula slip. Ini rumus slip ya. Jadi S sama dengan NS min NR per NS dikali 100%. Dan keterangannya seperti ini. Slip pada motor berkisar antara 2,5% pada kondisi beban penuh. Slip yang terlalu tinggi mengindikasikan overload atau masalah pada motor. Sementara slip yang terlalu rendah menunjukkan kondisi underload atau karakteristik motor yang tidak normal. Ini ada spesifikasi data dan data sheet pada VFD. Yang pertama ada kapasitas motor, yaitu kompatibel dengan motor induksi 3 fase hingga 1,5 kW. Rating ini mencakup margin keamanan untuk menangani starting current dan transient load yang mungkin terjadi selama operasi. Selanjutnya ada fitur kontrol, dilengkapi kontrol kecepatan variabel dengan resolusi tinggi, pengaturan arah putaran bidirectional forward atau reverse, dan berbagai mode operasi termasuk manual, otomatis, dan PID control untuk aplikasi presisi. Selanjutnya ada sistem proteksi, yaitu terintegrasi dengan multi-layer protection, sistem yang mencakup overvoltage protection, overcurrent protection, short circuit protection, ground fault detection, dan thermal overload protection untuk keamanan maksimal. Pendinginan, yaitu pendinginan otomatis menggunakan forced air cooling dengan temperatur control fan, memastikan VFD beroperasi pada suhu optimal bahkan pada kondisi ambien temperatur yang tinggi. Selanjutnya ada data pengamatan hubungan frekuensi RPM dan arus. Pertama ada temuan utama yaitu relasi frekuensi dan RPM. Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa kecepatan aktual motor RPM memiliki korelasi linear yang sangat kuat dengan frekuensi input yang diset pada VFD. Karakteristik linear ini memvalidasi formula kecepatan sinkron NS sama dengan 120 kali F per P dengan adanya deviasi kecil akibat slip yang inherent pada motor induksi. Grafik RPM terhadap frekuensi menunjukkan garis lurus dengan slope yang konsisten, mengindikasikan bahwa VFD berhasil melakukan kontrol kecepatan dengan presisi tinggi tanpa distorsi yang signifikan. Pada pengujian dengan motor 4 pole, peningkatan frekuensi dari 20 Hz menjadi 50 Hz menghasilkan peningkatan RPM yang proporsional. Konsistensi ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan konstan atau profil kecepatan yang dapat diprediksi seperti pada conveyor system atau proses manufacturing yang synchronized.
Nah, selanjutnya temuan utama pada karakteristik arus. Yang pertama ada peningkatan beban mekanis. Pada kecepatan yang lebih tinggi, beban mekanis yang harus ditangani motor cenderung meningkat karena friction loss, windage loss, dan beban proses yang umumnya proporsional terhadap kecepatan. Kedua ada karakteristik torsi sama dengan kecepatan, yaitu untuk mempertahankan torsi yang memadai pada kecepatan tinggi, motor membutuhkan arus yang lebih besar. Ini terutama terlihat pada aplikasi dengan beban kuadratik seperti fan dan pump. Kompensasi loss, cara core loss dan stir loss pada motor meningkat dengan frekuensi, memerlukan arus tambahan untuk mengkompensasi loss ini dan mempertahankan output power yang dibutuhkan. Data arus ini menjadi sangat valuable untuk sizing sistem kelistrikan yang tepat, termasuk pemilihan circuit breaker, sizing kabel, dan perhitungan thermal management system. Understanding profil arus pada berbagai frekuensi juga membantu dalam optimasi efisiensi energi dengan mengoperasikan motor pada sweet spot di mana rasio output power terhadap input current adalah optimal. Selanjutnya ada data pengamatan parameter akselerasi dan deakselerasi. Eksperimen ini memvariasikan parameter P34 untuk menganalisis dampaknya terhadap dinamika starting motor dan profil arus transient. Yang pertama ada pengaruh acceleration rate terhadap starting time. Hasil pengamatan menunjukkan hubungan inverse yang jelas antara nilai P34 dengan waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai kecepatan target. Semakin besar nilai P34, akselerasi lebih agresif. Semakin singkat durasi starting. Sebagai contoh dengan P34 sampai 5 detik, motor memerlukan waktu sekitar 5 detik untuk accelerate dari 0 Hz hingga 50 Hz. Sebaliknya dengan P34 sama dengan 20 detik, starting time menjadi lebih panjang namun lebih smooth dan control. Trade-off antara starting speed dan smoothness perlu dipertimbangkan berdasarkan karakteristik aplikasi. Untuk aplikasi yang membutuhkan quick response seperti automate store sorting system, acceleration rate yang tinggi lebih disukai. Namun untuk aplikasi yang sensitif terhadap mechanical shock seperti elevator atau crane, acceleration rate yang lebih gradual menjadi pilihan yang lebih aman. Ini ada profil arus puncak selama akselerasi. Jadi periodenya mengungkapkan kolerasi yang signifikan antara acceleration rate dengan magnitude arus puncak. Akselerasi yang lebih cepat nilainya P34 besar menghasilkan arus puncak yang lebih tinggi karena motor memerlukan torsi yang lebih besar untuk overcome inertia dan mempercepat massa beban dalam waktu singkat. Arus puncak ini dapat mencapai 150-200% dari arus nominal tergantung pada agresivitas, akselerasi, dan karakteristik momen inersia. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini ada fenomena, kita lewati saja. Ini ada rekomendasi settingnya. Nah, ini cara men-setting pada VFD-nya. Misal beban inersia rendah, P34 sama dengan 5-10 detik, fan dan pumpnya kecil. Beban inersia medium, P34 sama dengan 10-15 detik untuk conveyor dan mixer. Selanjutnya P34 sama dengan 15-30 detik untuk crane, elevator, grinding mill. Selanjutnya ada konsep forward reverse pada VFD. Salah satu keunggulan signifikan dari VFD adalah kemampuannya untuk mengontrol arah putaran motor secara elektronik tanpa memerlukan kontaktor pembalik mekanis yang kompleks. Kontor bidirectional ini dicapai melalui manipulasi urutan fase output yang disuplai ke motor, memungkinkan operasi yang fleksibel untuk aplikasi yang membutuhkan reversing capability seperti conveyor, reversible hoist crane, dan automate doors. Selanjutnya ada mode forward, putaran maju. Pada mode forward, VFD mengkonfigurasi output fasa dalam urutan standar UVW atau RST tergantung konveksi yang digunakan. Urutan fasa ini menghasilkan medan magnet berputar pada stator yang berotasi dalam arah clockwise dilihat dari sisi shaft motor. Arah putaran ini menjadi referensi standar untuk operasi normal motor dan biasanya didefinisikan sebagai arah positif dalam sistem kontrol. Nah, yang di bawah ini ada mode reverse atau putaran balik. Jadi ini putaran itu kebalikannya, ke arah berlawanan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi selanjutnya saya akan melampirkan untuk video dari praktikum saat di lab.
jadi mungkin video penjelasan saya sampai sini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya itu Schneider. Nah, ini ada beberapa spesifikasinya. Ada sebentar. Ini ada supply, kemudian range-nya, kemudian ada assembly, line work. Terus ada tegangan masuknya yang bisa diterima, terus frekuensinya, speed range-nya. Lalu ada adjustable motor, supply, kemudian akurasi, type of connector, kemudian ada noise level, standards, IP. Nah, ini adalah contoh gambarnya saat bekerja seperti itu. Ini ada tegangan fasa masuk, kemudian motornya ini muter. Nah, ini bagian dari inverternya seperti itu. Nah, jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu pertama ada tujuan pembelajaran, menjelaskan prinsip, melakukan wiring, konfigurasi, terus ringkasannya ada teori singkat, keselamatan kerjanya sudah dibaca, peralatannya ada klemeter arus, multimeter, power, tachometer, termometer. Nah, ini ada parameter awal, jadi ada P10 ini untuk mengatur rentang ujinya, terus ada P11 ini untuk terminal digital, P06 untuk naikkan bertahap, jadi kita kliknya P06. Terus ada P12 inersianya, P34 untuk uji transien, 42 ada untuk jarak henti, P27 sampai 30 ada multi speed dan inching pada P86. Ini ada langkah-langkah praktikumnya. Kemudian nah, ini data pengamatannya. Pada frekuensi 10 RPM-nya itu 244 dengan input arus ampernya ada di 0,1 ampere dan V inputnya ada di 232 dan seterusnya seperti ini. Ini ada uji remnya seperti ini. Untuk grafiknya itu belum bisa saya tampilkan. Coba untuk grafiknya akan saya buka secara manual. Nah, untuk grafiknya saya akan buka di sini, jadi saya akan menyalin ini. Lalu kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita tarik, lalu kita insert, kemudian chart yang ini. Nah, kita klik ini, dan klik kanan add trend line. di sini. Nah, bentuk grafiknya itu seperti ini, eksponensial. Kemudian kita checklist ini untuk mengeluarkan persamaan YX sama dengan R kuadrat sama dengan 1. Lalu ini dan ini